Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Cepat kau serahkan seruling itu. Benda itu tidak pantas jadi milikmu. Kalian pikir aku akan sebodoh itu menyerahkannya? Ayo, ambillah kalau kalian sanggup. Rebutlah seruling ini dari tanganku. Saya ingin sekali membuka topi tudung Nyai yang selama ini menutupi wajah Nyai. Saya ingin sekali melihat wajah Nyai. Jangan, Tuan. Tidak. Saya tidak mau Tuan Restu membuka topi tudung saya. Nilam. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku selalu merindukanmu. Meskipun aku tahu kau bukan lagi milikku. Kini kau sudah tahu siapa diriku ini. Kau sudah membuka penyamaranku. Aku ingin kau selalu bersamaku. Kita jangan berpisah lagi. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-16 dengan judul Gadis Siluman. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Mokom Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Gadis Siluman. Suatu kisah petualangan menegangkan tentang munculnya siluman penunggu Danau Limus yang sering menyebarkan bencana. Diseling dengan kisah pertemuan Restu Singgih dan Nilam Cahya yang mengemban tugas mencari sebelah lengan bayinya yang dicuri Nini Pelet. Dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Samini sebagai Bidari, Lanti sebagai Dewi Sukma, Billy Burhan sebagai Sentano, Francisca sebagai Nyai Mojang, dan Endang sebagai Mak Jamrong. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Tubuh Nyai Mojang yang sudah dikuasai roh gaib melepaskan Bidari dari pegangannya. Bidari terjatuh terguling di lantai kamar itu. Mulutnya mengeluarkan darah. Dan selanjutnya Nyai Mojang berbaring kembali di ranjangnya. Iblis keparat. Tubuhku sakit sekali dibentur-benturkan ke dinding. Bidari, mari, bangunlah. Pinggangku terasa sakit. Iblis keparat yang menguasai ibuku membenturkan diriku ke dinding itu cukup kuat. Sudahlah, kau tidak apa-apa bukan? Aku juga tidak mengerti kejadian semua ini. Roh gaib itu masih bersemayam di tubuh ibumu. Tapi aku heran, kenapa roh gaib itu begitu menurut denganku? Dia sepertinya lemah dengan kata-kataku. Karena iblis itu seorang gadis. Dia katakan dia calon istrimu. Bidari, jangan bicara yang bukan-bukan. Nyatanya memang begitu. Kenapa dia menurut dengan perintahmu? Iblis itu jatuh hati denganmu barangkali. Jangan bicara yang tidak-tidak. Roh gaib itu bisa mendengar. Ibumu bisa bahaya. Dia sedang dikuasainya. Biar saja. Kalau saja dia bukan makhluk halus, aku pasti sudah bertarung mati-matian. Restu? Dia memanggilku. Dia kenal denganku. Kau dengar suaranya kan? Suaranya lembut dan manis. Sudahlah. Aku mau melihat ibumu. Restu? Kau kenal namaku? Aku dengar temanmu itu memanggilmu Restu. Kau gagah dan tampan. Kau siapa sebenarnya?
Kenapa kau ganggu Nyai Mojang? Kau tidak suka aku ada di sini, Restu? Aku tidak mengerti maksudmu. Apa maumu sebenarnya? Aku menyukaimu. Iblis jahat. Pergilah kau. Kau aneh. Kau suka dengan manusia biasa. Kau gadis sombong. Kumohon, kembalilah ke asalmu. Kami tidak akan mengganggumu. Kalau kau benar-benar menyukaiku, permohonanku hanya itu. Kau jangan ganggu lagi Nyai Mojang. Baik. Aku akan pergi. Mendadak dari dalam tubuh Nyai Mojang melesat sosok bayangan putih. Kemudian bayangan itu lenyap. Bidari, Ibu sudah sadar kembali. Nyai tidak apa-apa. Nyai sudah sadar. Istirahatlah Nyai. Terima kasih dan restu. Bidari, tungguilah ibumu. Saya harus kembali ke kamarku. Aneh. Makhluk halus apa sebenarnya yang mengganggu Nyai Mojang? Suaranya memang suara seorang gadis. Tapi aku tidak mengerti. Dia katakan dia menyukai aku. Apa maksudnya? Malam terus merayap jauh. Hujan tak henti-hentinya mengguyur desa Limus. Sementara itu di gubuk Mak Jamrong, Nyai Lulur, Mak minta maaf atas janji Mak siang tadi. Kalau sebenarnya malam ini rencananya Mak akan mengajak Nyai melihat keadaan penyakit Nyai Mojang, Ibu Bidari itu. Karena hujan sangat lebat, Mak terpaksa membatalkannya pergi. Tidak apa-apa, Mak. Saya juga mengerti. Bukankah kita besok masih bisa? Syukurlah kalau Nyai mau mengerti. Nyai Lulur, Mak sebenarnya senang kalau Nyai tinggal terus bersama Mak di sini. Tapi Mak takut kalau Nyai sebenarnya sudah tidak suka tinggal di gubuk reot seperti ini. Mak Jambrong, jangan berkata begitu. Saya sudah sangat berterima kasih Mak menerima saya di sini. Semula Nyai katakan Nyai datang ke desa ini karena menolong Nurani dalam persoalannya. Tapi Mak belum tahu tujuan Nyai yang sebenarnya. Saya ini hanya petani biasa, Mak. Saya memang senang mengembara. Tujuan saya tidak pernah berakhir. Tapi sesungguhnya, saya hanya mengetahui di mana orang yang sedang saya cari itu berada. Ya, apa orang yang kau cari itu? Laki-laki atau wanita? Dia laki-laki, Mak. Seorang pemuda yang sejak lama berpisah dengan saya. Tentunya dia kekasih Nyai, bukan? Atau suami Nyai? Bukan, Mak. Teman dekat saya. Dia baik pada saya. Saya juga sebenarnya bingung. Saya khawatir. Apakah dia masih ingat pada saya? Atau dia memang sudah melupakan saya? Nyai Lulur, Mak yakin pemuda yang Nyai cari itu tidak akan melupakan Nyai. Dia pasti masih selalu ingat pada Nyai. Mak hanya menilai dari watak Nyai. Nyai sungguh luhur dan bijak. Beruntunglah orang yang memiliki Nyai. Maka bodohlah orang yang menyia-nyiakan diri Nyai. Mak terlalu berlebihan. Saya jadi malu. Mak tidak berlebihan, Nyai. Tapi kenyataan yang Mak hadapi sendiri. Mak akan selalu berdoa. Semoga Nyai cepat menemukan orang yang Nyai cari. Terima kasih, Mak. Sudah malam sekali, Nyai. Mari, kita masuk ke kamar. Mari, Mak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Nyai Memori tidak pernah mau 80. melepas topi tudung yang Nyai pakai. Nyai Lulur sepertinya takut wajah Nyai diketahui orang. Maafkan saya, Mak. Saya memang tidak pernah melepaskan topi ini sejak lama. Iya. Mak mengerti. Mbak Jambrong, apakah Mak sejak kecil tinggal sendiri menjaga danau di gubuk ini? Tidak. Sejak Mak masih gadis dulu,
Mak mendapat amanah dari leluhur emak. Kalau emak harus menjaga danau limus itu. Makanya mak bangun gubuk di tepi danau ini. Mak tentunya tahu tentang danau limus itu. Biasa-biasa saja. Danau itu tidak mempunyai keistimewaan atau keanehan apa-apa. Hanya kebiasaan kami di desa ini. Setiap 7 purnama, kami harus mengadakan upacara persembahan untuk danau limus. Karena jika hal itu diabaikan, desa ini akan mengalami malapetaka besar. Air danau itu akan menunjukkan keanehannya. Air itu bisa muntah dan menenggelamkan desa ini. Wabah penyakit aneh akan menjalar. Semua itu emak tahu dari cerita leluhur emak. Sudah warisan turun-temurun. Sudahlah, Nyai. Kita tidur sekarang. Nyai Lulur, maafkan emak. Mak ingin sekali melihat wajah Nyai. Mak merasa heran dan penasaran. Kenapa Nyai menyembunyikan wajah Nyai di balik topi tudung itu? Perlahan-lahan Mak Jamrong mengangkat topi tudung yang menutupi wajah Nilam Cahya. Nyai Lulur, kau sungguh cantik sekali. Wajahmu bukan wajah petani biasa. Kau seperti seorang putri kerajaan. Aku tidak menyangka kalau kau secantik ini. Aku tidak percaya kalau Nyai Lulur seorang petani desa. Kau aneh sekali, Nyai. Kenapa wajah secantikmu disembunyikan? Apakah dia tidak ingin setiap laki-laki menikmati kecantikannya? Dia bilang dia sedang mencari seseorang yang sejak lama berpisah. Sungguh luar biasa kesetiaanmu pada orang itu, Nyai Lulur. Nyai Lulur, wanita secantikmu pasti banyak sekali laki-laki yang mengejarnya. Tapi dia sepertinya tidak mau menyombongkan kecantikannya. Dia begitu baik, tutur katanya lembut, dan menunjukkan wanita yang bijaksana. Pagi sudah tiba, matahari menebarkan sinarnya yang begitu indah. Nampak seorang penunggang kuda melarikan kudanya di jalan setapak di antara rimbunan pohon. Orang itu adalah Sentanu. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi. Ini adalah saat penentuan Bidari harus berani menjawab keputusannya. Dia harus berani memberi jawaban yang puas. Dia harus mau menerimaku menjadi suaminya. Jika tidak, saat ini juga mereka harus aku usir dari rumah itu. Bidari, tempo hari kau boleh menyakiti aku. Tapi kali ini, dia harus sudah siap dan berani menjawab segala pertanyaanku. Gadis itu tidak akan bisa lari dari kenyataannya sendiri. Dia tidak akan bisa menolaknya. Jika dia berani menyakitiku, aku terpaksa harus berlaku kasar. Setelah melalui beberapa jalan setapak, akhirnya Sentanu sampai di rumah Bidari. Dia bertemu dengan Restu Singgi yang sedang memberikan makan kudanya. Siapa kau? Saya tamu di sini. Nama saya Restu Singgi. Rupanya banyak tamu juga di rumah ini. Enak sekali tuan rumah menerima tamu tinggal di sini. Apa kau temannya Bidari? Benar. Kau siapa? Aku Sentanu, calon suami Bidari. Oh, rupanya kau yang sering diceritakan Bidari. Jadi Bidari sudah pernah cerita padamu tentang aku? Hanya sedikit. Bidari hanya mengatakan kalau Sentanu memaksa dirinya ingin memberi istri Bidari. Sementara Bidari tidak bisa menerimanya. Jaga ucapanmu. Aku malah khawatir Bidari sudah begitu akrab denganmu. Kau tampan. Tentunya Bidari tidak menyanyiakan tamunya sepertimu. Hina sekali kata-katamu. Jangan banyak mulut. Kau hanya tamu. Aku berkuasa di desa ini. Jangan-jangan anak muda itu memang kekasih Bidari. Pantas Bidari menolak diriku. Kau tentunya ingin bertemu Bidari. Itu urusanku. Apakah kau sudah lama tinggal menumpang di rumah ini? Aku baru melihatmu. Iya, lama juga. Aku datang bersama-sama Bidari. Pantas. Kau pasti sudah lama mengenal Bidari. Begitulah. Kenapa? Kau pasti mempunyai hubungan apa-apa dengan gadis itu. Tentunya begitu. Kami sahabat baik.
Hanya itu. Sahabat baik. Sentanu tersenyum sinis dan tanpa peduli, dia melangkah masuk ke rumah itu. Nampaknya Sentanu begitu penasaran denganku. Aku melihat sikapnya cemburu padaku. Aku khawatir dengan Bidari. Sementara itu Sentanu dengan seenaknya melangkah masuk. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya ketika melihat Bidari keluar dari kamarnya. Kau datang lagi? Aku sudah siap. Tentunya kau menerima lamaranku, bukan? Kau seperti anak kecil, Sentanu. Aku tidak suka melihatmu merengek di hadapanku. Aku sudah tidak sabar, Bidari. Kau terlalu menyiksa perasaanku. Inilah saat terakhir aku datang. Kau atau aku yang harus pergi dari rumah ini? Aku? Kamilah yang akan pergi dari rumah ini. Dan aku tetap menolak lamaranmu. Bidari! Ambillah rumah ini. Anggaplah sebagai ganti rugi pembayaran hutang piutang bapakku. Bukankah itu yang kau inginkan? Bukan itu yang aku inginkan, Bidari. Tapi kau... Cukup. Kau pengecut. Kau sudah menyalahkan janjimu sendiri. Bukankah kalau aku menolak lamaranmu, kau hanya ingin mengusir kami? Kau akan ambil rumah kami dan isinya ini sebagai ganti hutang piutang? Sentanu tidak menjawab. Jawaban Bidari begitu menyakitkan perasaannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.